Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di Matic, Mathematics and Music. Di sini kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di ujian, khususnya untuk materi persamaan garis lurus. Oke, ini saya sudah siapkan beberapa soal yang pernah muncul dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita akan bahas satu persatu. Oke, perlu dicatat ini acak ya kita soalnya. Jadi tidak bisa saya urutkan dari yang paling mudah hingga yang paling kompleks. Oke, kita bahas dulu yang nomor 15 ini. Ini sering muncul untuk soal penerapan, jadi saya harap teman-teman bisa memahami soal berikut. Oke ya, pertama, perhatikan gambar grafik tarif taksi berikut. Ini ada tarif taksi dan jarak. Jika Rudi naik taksi sejauh 19 km, berapa harga yang harus ia bayar? Nah, cara paling biasa itu memang teman-teman gambar manual, terus ini dilanjutkan di sumbu yang ke-19, sumbu X yang ke-19, kemudian ini ditemukan ya, dia ada di mana. Nah, di sini tuh pas Y-nya berapa. Nah, itu kan kalau gambar memakan waktu. Nah, kita bisa menggunakan persamaan garis lurus. Cara pertama adalah teman-teman cari dulu gradiennya. Gradien itu kan delta Y per delta X. Ini garisnya itu kan miring ke kanan, condong naik ke kanan, berarti dia positif, jadi nggak usah dikasih min. Kemudian delta Y-nya kita cari. Bisa ini, bisa juga ke sini. Misalkan saya ke sini aja lihatnya, karena lebih mudah nguranginnya kan. 30 dikurangi 22 itu kan 8. Berarti delta Y-nya 8. Delta X-nya yang ini, sama ya. Jadi ambil yang ini. Saya ambilnya titik di sini dan di sini. Nah, gradien ini yang saya cari. Berarti di sini 6 kurangi 4, 2. 8 per 2, 4. Berarti gradiennya 4. Kemudian, ambil satu titik yang dilalui bebas. Misalkan saya ambil titiknya adalah yang 2,14. Misalnya saya ambil di sini. Ini juga boleh, bebas ya. Mau teman-teman ambil yang 6,30 juga boleh. Misalkan saya 2,14. Oke, jadi ini X-nya, ini Y-nya. X1, Y1. Tinggal dimasukkan ke rumus. Rumusnya, jangan lupa ya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 14 berarti sama dengan M-nya 4 kali X min X-nya ini 2 ya. Oke, berarti jadi Y min 4 sama dengan dikalikan 4X min 8. Ini dikali pelangi. Berarti jadi Y sama dengan 4X min 8 plus 14. Jadi Y sama dengan 4X plus 6. Nah, ini kan yang ditanya 19. Berarti ini X-nya. Masukkan ke sini. Berarti Y-nya berapa kalau X-nya 19, sorry. Berarti 4 dikali 19 ditambah 6. Oke, tinggal dihitung. 4 dikali 19 berarti hasilnya 76 ya. 76 ditambah 6. Berarti 82.000. Nah, hasilnya ini yang B. Gampang ya. Oke, lanjut. Ini sama yang nomor 16. Ini gampang banget ya. Dilihat aja, dia condong ke kanan. Berarti nggak mungkin hasilnya negatif. Nggak mungkin. Antara C sama D. Ingat, Y per X. Delta Y per delta X. Y-nya 2. X-nya 3. Berarti yang benar 2 per 3. Oke. Nah, ini mencari gradien dari garis ya. Rumus kebalik. Harusnya min A per B. Oke. Berarti jadi min 5 per min 2. Berarti jadi 5 per 2. Oke, itu ya. Min 5 per 2. Sorry teman-teman. Oke, ini kita ganti dulu. Min berarti 5 per 2. 18. Nah, sekarang mencari persamaan garis
melalui titik. Oke, melalui titik ini berarti X1, Y1 dan melalui M. Ya udah pakai rumus tadi, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti jadi Y min 0 sama dengan M-nya setengah kali X min X1-nya 2. Nah, ini kan teman-teman punya setengah. Ini dirapikan dulu, berarti kan Y kurangi 0 kan Y. Punya setengah. Setengahnya itu biar hilang, berarti kedua ruas dikalikan dengan 2. Berarti jadi 2Y sama dengan 2 dikali setengah dikali X min 2. Berarti tinggal 2Y sama dengan, ini dicoret, berarti kan tinggal 1. 1 kali X, 1 dikali min 2, min 2. Dilihat optionnya itu dalam bentuk implisit semua. Dan X-nya positif. Berarti X-nya jangan dipindah karena X kita udah positif. 2Y-nya yang dipindah ke kanan. Berarti jadi min 2Y. Ini min 2 tetap di sini. Berarti jawabannya yang benar yang ini. B. Nah, walaupun mereka di sebelah kiri, tapi sama loh ya ini. Tuh. Oke, lanjut. Ini titik ya, persamaan suatu garis. Melalui titik ini, berarti ini X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, rumusnya berarti Y, ini bebas ya, mau Y2 dulu boleh, Y1 dulu boleh. Misal saya mau Y1 min Y2. Berarti di sini harus, berarti, salah rumus ya. Y min, kalau di sini saya mau Y2, berarti di bawah sini harus Y2, gitu kan. Di sini Y1. Kalau yang belakang Y2, berarti di sini harus X min X2. Nah, cara ngapalinnya gitu. Dah, tinggal dimasukin. Y min 5 per 3 kurangi 5 sama dengan X min 3 per 2 kurangi 3. Nah, sini ya. Berarti jadi Y min 5 per 3 kurangi 5 min 2 sama dengan X min 3 per 2 kurangi 3 min 1. Ini tinggal dikali silang. Berarti min 1-nya ke sana, min 2-nya ke sana. Berarti min 1 kali Y min 5 sama dengan ini min 2 dikali X min 3. Dikali pelangi, berarti jadi min Y plus 5 sama dengan min 2X plus 6. Nah, sampai sini dilihat dulu optionnya. Oh, X-nya positif semua. Berarti yang dipindah sebaiknya yang X. Jadi 2X min Y plus 5. 6-nya pindah juga berarti ya. Min 6 sama dengan 0. Berarti jadi 2X min Y min 1 sama dengan 0. 2X min Y min 1 sama dengan 0. Oke, nice, bener. Sekarang yang ini. Garis L melalui titik X1, 1, Y1-nya 1, sejajar. Oke. Ya, kata kuncinya sejajar dengan garis M yang memiliki persamaan ini. Berarti cari dulu M-nya. Berarti di sini gradiennya itu min A, berarti min 3 per min 2. Berarti 3 per 2. Karena sejajar berarti sama ya, 3 per 2. Oke, berarti ini tinggal saya ganti, saya balik. Ini harusnya 3 per 2, berarti nggak dikali itu ya. Oke, bentar. Oke, mohon maaf ya teman-teman, saya kurang teliti. Karena biasanya saya pakainya cara yang eksplisit, saya kebiasaan. Oke, ini jadinya 3 per 2, berarti biar hilang dikali 2. Berarti ini jadi 2, ini 2 kali 3 per 2. Ini jadi 2Y min 2, ini jadi 3X, ini kan dicoret ya, 3X min 3. Oke, kita coba buat X-nya yang positif, berarti jadi 3X min 2Y, ini min 3 plus 2. Berarti jadi 3X min 2Y min 1.
3x min 2y min 1. Alhamdulillah ada C. Oke, ini ya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 32. Jika titik A memiliki koordinat 14,0, nah sekian, gradian langsung ya. Nggak usah dibaca soalnya semua, nggak apa-apa. Langsung ini namain ini X1, Y1, ini X2, Y2. Rumus gradien M sama dengan bebas. Ini mau Y1 apa Y2 dulu bebas. Misalkan mau Y1 min Y2, berarti di sini harus X1 min X2. Jadi harus konsisten. Berarti M-nya sama dengan Y1-nya min 1 min Y2-nya min 13. Per X1-nya 14, X2-nya 2. Berarti ini menjadi 1 ditambah 13 per 12. Berarti jadi 14 per 12. Nah, ini sampai sini bisa disederhanakan, kan sama-sama bisa dibagi 2. Berarti jadi 7 per 6. Atau 1 per 6. Nah, gini boleh. Oke, lanjut nomor 11. Gradien garis pada gambar. Gampang ya ini. Ini condong ke kanan, berarti harus positif. Ini pasti salah. Ingat, Y dulu, baru X. Jadi, ini 6 per 3. Minnya jangan dipakai loh ya. Ini kan hanya menentukan arah. Tapi kita bacanya ini ada jaraknya itu ada berapa. Jadi, 6 per 3 itu 2. Berarti A. Oke, ini gampang. Masukin rumus. Ini X1, Y1. Langsung ya. Salah. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti jadi Y min 7, M-nya setengah, kali X min 0. Berarti jadi Y plus 7, sama dengan setengah. X-nya kurangin 0 kan tinggal X. Dah, ini ada setengah kali 2, berarti jadi 2 kali Y plus 7. Terus sama dengan 2 kali setengah X. Ini dicoret, berarti hasilnya jadi 2Y plus 14 sama dengan X. X-nya ini positif semua, berarti dipindah ke kanan semua. Jadi X min 2Y min 14. Sorry. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, ini tegak lurus ya. Ini langsung udah dibuat eksplisit, berarti M1-nya M1 sama dengan min 1/5. Karena dia tegak lurus, berarti M2-nya itu sama dengan kebalikannya. Ini min jadi plus, 1/5 jadi 5/1. Atau 5. Terus, kita disuruh nyari M plus C. Oke, nggak apa-apa. Kita cari persamaannya dulu. Pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, di sini Y min, Y1-nya pakai ini ya, X1, Y1. Berarti min kali min 1, M-nya pakai yang kedua. Ingat, harus yang kedua. Karena yang tegak lurusnya. Berarti ini 5 kali X min 4. Oke, berarti jadi Y plus 1, 5 kali X plus 4. Jadi Y plus 1 sama dengan, langsung masuk ya, 5X plus 20. Nah, ini kan bentuknya eksplisit. Dibuat eksplisit, Y sama dengan 5X plus 20 min 1. Y sama dengan 5X plus 19. Ini kan M, X plus C. Berarti ini M, ini C-nya. M plus C-nya berarti 5 tambah 19. Berarti 24. Oke, hasilnya 24. Oke, ini. Ini gampang banget. Ini tinggal cari gradiennya. Ini juga bentuk eksplisit, teman-teman. Jadi ini ada 2 level di soal ini ya. Ini jelas dia condong ke kiri kan, berarti pasti min. Jadi A, C salah. Min. Nah, ke sini ini 2. Kemudian yang ke sini 1.
berarti 2/1. Min 2/1. Min 2. Udah langsung tempelin ke sini. Nah, ini tuh M. Oke. Nah, ini gampang. Ke kanan berarti AB pasti salah. Ini 6/4 ya. Disederhanakan bagi 2 jadi 3/2. Oke, D. Lanjut aja langsung. Oke, dicari persamaan garis H. Di sini kita cari dulu gradiennya. M yang ini. Gradiennya 1, 2, 3. 3 per, ini condong ke kanan jadi positif ya, nggak masalah. 1, 2, 3, 4. 3/4. M1-nya 3/4, berarti M2-nya juga pasti sama. 3/4 juga. Nah, terus ambil titik yang dilalui di sini, teman-teman. Nah, misal kita ambil titik di sini. Titik di sini itu adalah 0,4. Oke, kita masukkan 0,4. Berarti ini jadi X1 dan Y1. Oke, kita masukkan rumusnya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Sebenarnya nggak usah ngitung tuh nggak apa-apa loh, teman-teman. Di sini kan kita M-nya 3/4 toh. Cari di sini yang M-nya 3/4 karena ini eksplisit semua toh. Ya udah, cari ini aja. Udah selesai. Trik cepetnya. Kalau ngitung pakai rumus ini. Ya, dilanjutin sendiri. Oke. Nih. Kita lanjut soalnya. Kita cari gradien ini. Jadi kalau ngerjain matematika tuh nggak usah dibaca soalnya semua, nggak apa-apa. A ini B ya. Min A per B. Berarti jadi min 4. B-nya 1. Berarti min 4. Benar? Berarti ini salah, ini salah. Ini benar. Belum tentu ya. Memotong sumbu Y di titik 0,5. Nah, ini bisa dilihat juga sebenarnya. Memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, itu X-nya yang 0. Berarti ini benar. Kalau memotong sumbu X, ini Y-nya yang 0. Sedangkan ini malah yang 0 yang X. Ini harusnya 0. Berarti 3 salah, teman-teman. Jadi 3 salah, 3 salah. Pasti yang benar A. Itu ya. Coba kita masukkan kalau X-nya 0. Berarti jadi gini. 4 kali 0 plus Y sama dengan 5. Kan 0 plus Y sama dengan 5. Berarti Y-nya kan sama dengan 5. Bener kan? Jadinya 0,5. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada trik-trik tersendiri. Oke, ini saling tegak lurus. Kita cari M semuanya. Kalau yang ini M-nya gampang ya, tinggal ngambil di sini. 3/4. Kalau yang ini M-nya min A per B. Berarti min 2/3. Berarti min 2/3. Yang ini min A per B juga ya. Berarti min 3/2. Min 3/2. Yang ini min A per B juga. Berarti min 4. Berarti jadi positif 3/2. Oke, saling tegak lurus itu yang saling berlawanan. Ini jelas nggak punya temen. Nggak punya temen. 1 itu nggak punya pasangan. 2, min 2/3 itu dengan 3/2. Nah, ini. 2 dan 4. Nah, jadi kalau min 2/3, tegak lurusnya ini jadi positif. Ini dibalik jadi 3/2. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita punya ini persamaan garis yang melalui 5,0 dan gradien min 2. Oke, gampang ya ini. Tinggal kita terapkan atau kita masukkan rumusnya. Berarti ini adalah X1, ini Y1, ini M-nya. Masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y-nya tetap Y, min Y-nya berarti min Y1 sama dengan Y 0. Terus M-nya min 2, X min 5. Y min 0 itu berarti Y. Nah, ini masuk ya. Berarti min 2X, terus min kali min
plus 2 kali 5, 10. Udah selesai. Nah, tapi kan di sini nggak ada bentuk yang seperti ini. Karena dia mintanya implisit dan dilihat posisi X-nya positif semua. Berarti dipindah semua ke ruas kiri aja. Nah, biar di sini 2X-nya positif, Y-nya tetap di sini. Terus kita lihat 2X plus Y. Nah, ini ada yang 10-nya tetap di sebelah kanan. Nah, bener ya ini. Berarti yang ini. B. Oke, lanjut sekarang. Persamaan garis yang melalui titik 2,5. Berarti ini X1, Y1. Dan sejajar dengan garis 2X plus Y plus 4. Berarti ini cari dulu M-nya. Berarti ini A, ini B. Mencari bentuk implisit berarti M-nya rumusnya min A per B. Berarti min 2 per B-nya 1. Berarti langsung min 2. M1-nya min 2. Berarti M2-nya karena sejajar sama ya gradiennya. Berarti M2 juga min 2. Melalui 2, min 5. Ya udah dimasukkan ke rumus. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min Y1-nya 5, min 5. M-nya min 2 dikali X min 2. Ini sama Y min 5. Ini masuk dikali jadi min 2X plus 4. Berarti ini jadi Y sama dengan, kayak ini eksplisit ya. Berarti Y sama dengan, ini min 2X plus 4. Min 5-nya pindah ke kanan jadi plus 5. Atau Y sama dengan min 2X plus 9. A. Oke, yang 32, persamaan garis melalui dua titik, berarti ini X1, Y1, X2, Y2. Ini bisa pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1. Tadi udah ya kita bahas ini. Sama X min X1 per X2 min X1. Masukkan jadi Y min Y1-nya 2, Y2-nya min 3, ini min 2, sama dengan X min X1-nya min 2, berarti harus dikurung, per X2-nya 4, ini sama ya, min 2. Oke, di sini kita lanjutkan. Berarti jadi Y min 2 per min 5 sama dengan jadi X plus 2. Nah, ini kan jadi plus. 4 tambah 2 berarti 6. Ini tinggal dikali silang, berarti jadi 6 kali Y min 2 sama dengan min 5 dikali X plus 2. Udah, masukkan. Ini jadi 6Y min 12 sama dengan min 5X min 10. Nah, dilihat, ini X-nya positif semua, berarti min 5X-nya dipindah. Di sini jadi di sebelah kiri, 5X plus 6Y min 12, 10-nya ke sebelah kiri jadi plus 10. Ini sama dengan 0. Berarti jadi 5X plus 6Y, ini jadi min 2 sama dengan 0. 5X plus 6Y min 2 sama dengan 0. Oke, D. Nah, ini sama dengan soal yang tadi ya. Sama persis ini. Coba kita lihat soal pertama kita tadi. Nah, sama persis ya, hanya saja diganti tokohnya. Oke, ini berarti bisa saya tulis gini ya, sama di atas. Nah, nanti bisa dilihat lagi. Oke, kita lanjut ini. Jika garis K melalui min 4,6 dan titik B min 7,6, maka kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y. Oke, ini perlu saya bahas karena ternyata kemarin saya lihat saat mengerjakan tuh banyak yang balik ya, antara sejajar dan tegak lurus dengan sumbu. Oke, ini saya sket. Di sini kita buat min 4, kira-kira aja ya, ini kan sket.
Kira-kira di sini min 4. 6-nya di sini. Nah, ini titik A. B-nya min 7. Oh, berarti masih ke sini lagi ya. Gini aja, saya buat setengahnya biar muat, nggak apa-apa. Kan ini hanya sket ya. Kira-kira saya buat min 4 di sini. 6-nya di sini. Oke, berarti titik A. B di min 7, berarti setelahnya 4. Segini 4, kalau segini 8, berarti 7-nya kira-kira segini aja lah ya. Min 7. Terus, 6, berarti sama ya, segaris. Oh, ini berarti dia sejajar atau sejajar dengan sumbu apa dulu gitu kan. Tegak lurus dengan sumbu apa dulu. Oke. Nih, saya buat garis. Nah, kalau dilihat, biar nggak bingung, garis yang ini, garis AB. Garis AB ini dia sejajarnya dengan sumbu X. Ini sejajarnya sumbu X. Ya, dengan sumbu X, sejajar sumbu X. Berarti ini salah, sejajar sumbu Y salah. Tegak lurus sumbu X salah. Nah, terus terhadap sumbu Y dia gimana? Nah, ini kan sumbu Y. Nah, dia tegak lurus. Berarti tegak lurus sumbu Y. Berarti yang C. Nah, gitu ya, teman-teman. Sekarang yang nomor 35. Ini sama dengan yang ini tadi. Oke, kita bahas. Kita cari dulu gradiennya. Oke, M-nya ambil aja titik sembarang. Misalkan di sini. Ya, 10 ke 80 itu kan 10. Terus ini berarti 25 ke 20 itu kan 5. Kan dibuat garis seperti ini, segitiga. Berarti kan 10 per 25. Condong ke kanan berarti nggak usah minus. 10 per 5 berarti hasilnya 2. Gradiennya 2. Titiknya bebas, ambil aja yang mana. Nggak masalah. Misalkan titik ini yang mau saya ambil 0,40. Boleh. Titik yang dilalui 0,40. Berarti di sini X1, ini Y1. Masukkan ke rumus. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti jadi Y min 40 sama dengan M kali X min 0. Berarti ini jadi Y min 40. Kok M-nya nggak tak ganti? Bentar. M-nya sekalian diganti aja ya. Masukkan. Berarti M-nya tadi ketemu 2. Berarti ini jadi 2. X kurangi 0 kan X. Jadi langsung 2X gini boleh. Ini jadi Y sama dengan 2X plus 40. Oke, nice. Sekarang kita akan mencari ini, berapa persentase kapasitas ponsel yang tersisa saat pengisian dimulai. Berarti ya ini ya 40 jawabannya. Kan pertama kali dia ada di 40. 40%. Nah, di sini dapatnya di C-nya ya. Jika baterai dalam kondisi habis total berarti yang 0 Y-nya ya. Maka berapa menit waktu yang dibutuhkan agar ponsel terisi penuh? Berarti ini malah Y-nya yang sama dengan 0. Oke, yang ini agak beda. Ya. Berarti Y sama dengan 2X plus 40. Ini kan kapasitas baterainya persennya. Persennya 0, berarti ini Y-nya. Berarti ini 0 sama dengan 2X plus 40. Ini agak aneh ya, nanti kok hasilnya minus ya. Berarti nanti jadi min 20 sama dengan X. Kan? Grafiknya kira-kira ke sini. Nah, dia di waktu min 20. Oke, berarti secara logika
Dari sini sampai ke 100%, berarti perjalanannya itu berapa skala gitu kan. Berarti ke sini kan 20. 20 tambah 30 berarti 50 menit. Jadi 20 tambah 30 sama dengan 50 menit. Nah, gitu caranya. Oke, sekarang lanjut yang nomor 44. Ini sama ya. Banyak tenaga kerja laki-laki berusia 20 tahun. Lebih dari 20% secara linier. Jika grafik oke. Pada tahun 1980 sekitar 600, 2000 meningkat menjadi 800. Berapa banyak tenaga kerja laki-laki di kota tersebut pada tahun 2005? Berarti pada tahun ini. Caranya sama, cari gradien dulu aja. Pokoknya nomor 1 cari gradien. Bisa yang ini bisa ke sini berapa tahun, ke sini berapa gitu ya. 800 ke 600 berarti ini kan condong ke kanan ya, positif. Berarti 800 kurangi 600, 200 per X-nya ini ke sini berarti 20. Oke, berarti gradiennya 10. Ambil titik sembarang. Kita ambil yang ini aja. Yang bulat ya, enak. 2000,800. Langsung masuk Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini X1, Y1. Berarti Y min 800 sama dengan M-nya 10 dikali X min X1. X min 200. Ini sebenarnya kalau pakai yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 itu juga bisa ya. Ambil 2 titik. Kalau saya lebih senang ini sih. Gitu. Berarti Y min 800 sama dengan 10X min 20.000. Ini berarti Y sama dengan 10X min 20.000 tambah 800. Berarti jawabannya Y sama dengan 10X min 20.000 dikurangi 800 hasilnya 19.200. Oke, udah selesai. Sampai sini kita tinggal masukkan kalau X-nya itu 2015. Ya, berarti Y sama dengan 2015 dikali 10 dikurangi 19.200. Sorry. Berarti Y sama dengan Y sama dengan 20.150 dikurangi 19.200. Oke, dikurangi 19.200 berarti hasilnya 950. Oke, gitu caranya. Selesai. Berarti ini di 950. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam ujian besok. Sukses selalu untuk ujiannya. Semoga ada beberapa yang keluar, nggih. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam memberikan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.